Tech Engineering Society Talks episode 10. Kita sambut Krikil. Oke. Putus asaan menyakiti diriku sendiri. Aku memacu seluruh waktu memburu jantungmu, dan semua yang ku jalani dan harapkan ternyata membuat kecewa. Pil pahit kegelapan akan mematikan rasa jiwa raga. Luka. Aku lupa luka. Luka. Aku lupa luka. Yeah. Menangis meratapi kebodohan, memahami dan tinggalkan mimpi. Aku melantunkan lagu pedih menutup hatiku, dan semua yang ku berikan dan serahkan dan pinjamkan takkan ku minta. Sebening kehampaan doa menghamparkan luka. Kakak. Luka. Aku lupa luka. Luka. Aku lupa luka. Yeah. Krikil. Yoi. Ngeri sobat teknik, ngeri. Apa kabar kawan-kawan? Iya, Baik. ya gini aja lah. Gini aja ya. Gitulah. Gini Gil, aja. agak majuin dikit aja Gil. Kan udah biasanya nanti aja kan. Ini lagu kedua udah disiapin ya berarti nanti ya? Tergantung. Bayarannya Bayarannya berapa? Anjay. Kalau masuk. Baik, ini Kita kan kasih. buat acara lustrum, Bay. Buat acara lustrum. Ya semua kan everybody. Oh gitu. Everything but the money, man. Everything about the Mana ada yang money. gratis. Oke, nanti gue coba. Karakter mode on. Oh iya, siap. Kayak bahasa lu dicanggih-canggih banget nih Krikil nih ya. Enggak, kita kalau buat asik-asik gratis nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya bayar lah, mahal. Oke. Baik, nih lo tadi kan gue di episode seminggu lalu kan ngomongin 3 lelaki tangguh di mesin nih. Nah ini lo anak industri sendiri nih Nil, kalau boleh tahu nih kan, ya kan? Terus kenapa? Lo kenapa bisa join di sini? Ya nggak ada masalah, kita kan nggak melihat. Yang penting kan kita satu teknik. Asik. Kalau dulu di itunya apa? Di apanya tuh? Waktu pada saat camping 2002. Beradu Aduh, perpadu persatu. masih hafal ya. Siap. Nih lo mungkin kan sobat teknik yang lain kan belum kenal nih suara lo nih, ya kan? Belum kenal. Nggak kenal gua, waduh. Gimana? Host loh. Host siapa? Dia biasanya bukan. Itu kan podcast yang lain. Oke. Ini beda podcast. Itu banyak ya. Itu awas Pak, beda merek, Pak. Itu yang ada duitnya di situ. Oke. Ada duitnya di situ. Iya benar. Sobat teknik, boleh kenalan dulu nih, sobat teknik Nil. Oke, nama gua Daniel. Nim?
Aduh gue lupa. 2005, 2005, 43 sekian lah ya. Oke. Anak teknik industri. Oke, dan di sini ada Agil, Alda sama Adi juga. Halo semuanya. Halo. Hai, jadi akhirnya kejawab juga ya, lelaki tangguh di mesin ini akhirnya gabungnya di Kerikil ya nggak sih? Nah kalau dari lo berempat nih, sebenarnya siapa sih yang namain Kerikil itu? Oh, Jelas vokalis. sebetulnya ada satu yang kurang sih. Siapa? Iya. Mungkin perlu kita sebutkan juga di sini. Boleh, Oh iya, boleh. kita harus nyebutin Iya betul. motor penggerak band kita Siap, awal-awal. siap. Siapa? Ya, siapa? Bung tahun 2003 dia. Boleh, boleh. Siapa? Dalsim. Ian Dalsim, Pak. Namanya bukan Dalsim tapi. Yakobus Arakian. Yakobus Arakian. Yakobus Arakian. Bukan Dalsim ya, bukan Dalsim ya. Ini nama tongkrongan. Iya, Nama- iya, nama iya, panggung iya. tuh. Kalau dulu kan anak teknik tuh nongkrong, nggak tahu kalau sekarang. Mudah-mudahan masih tetap nongkrong. Kayaknya nongkrong tapi beda tongkrongannya aja. Di luar gitu. Di luar. Oke, siap. Iya, iya, iya. Dan ini kenapa namanya Kerikil maksud gua? Oke, filosofinya vokalis. Enggak, kerikil tuh kan kita kan band rock ya. Heeh. Rock tuh kan batu. Heeh. Nah, kita nih pilih batu Tapi yang bukan kecil. batu yang gede, Heeh. kecil tapi tajam. Oh. Justru kalau lo ngebut, Heeh. makanya di track itu dibikin bersih, halus. Ah. Soalnya batu kecil yang bikin lo jatuh, cuy. Yang bikin bahaya. Anjay. Batu gede lo hindarin. Ini lu Bener Betul. ini lu pada belajar. Jadi kita bikin jatuh dong, maksudnya gimana? Artinya kita tuh membahayakan, men. Oh iya, 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 iya. Kita iya. kecil, keras tapi membahayakan. Dari pemilihan lagu aja udah jelas tuh. Iya, iya. Hmm. Nih kalau boleh kenalan dulu nih. Dilo di sini megangnya emang gitar terus nih di Iya, sini. gue gitar. Lo gitar. Alda, Bass. Agil, Drum. Manurung. Ahmad Dhaninya lagi. Anjir, masih nggak berubah. Sang maestronya. Dan maestro. Sang pemikir. Kalau Dalsim. Dalsim Dalsim. gitar juga. Dia motor. Dia motor. Pegangin motor. Dia motor penggerak. Iya, di luar kota dia Iya, sekarang di ya. luar kota. Oh tapi udah sempat kontak-kontakan sama Dalsim. Terakhir gue, setahu gue dia kerja di luar kota. dia. Jogja. Oh, di Jogja ya. Oke, oke. Nah, ini Kerikil nih kalau lo pada masih ingat udah berapa kali pernah manggung di Makrab sih? Itu Berapa tahun lah? berapa aja tuh ya? Enggak, kita Pokoknya heboh-heboh banget sih. Pokoknya kita manggung nggak banyak sih. Sama kayak kalau rockstar juga kan manggung di mana-mana kan nggak banyak kan gitu. Banyak nih oh, Oh, gimana sih? enggak dong. Enggak, artinya keliling dunia iya. Tapi kan kalau lo tanyanya di Makrab kita kalau lo nanya di Makrab teknik nih, Makrab iya, teknik, Makrab Makrab teknik. teknik mungkin 3 kali kali. Iya. 3 kali kali. Kalau makrab cuman 3 kali kan. Tapi Kayak kita- 3 Tapi kali. di luar itu sih kita masih Banyak. Ya, sih. Emang di mana aja di Tapi kalau yang boleh tahu kita di? ingat tuh Enggak heboh eksklusif, sih. eksklusif. Eksklusif ya. Yang kita ingat tuh kehebohannya sih. Hebohnya. Ketika The Kerikil, oh itu langsung Pak. Langsung gimana? Pengamanan itu 110%. Wih. Semua. Karena kita stage performance. Wih, Ya, jadi kita tuh bukan nampilin skill sebenarnya. Oh gitu, bukan skill ya? Sensasi. Dan kita nggak pernah latihan sebenarnya. Jadi itu sensasinya. Oh jadi pas gue undang kemarin emang sengaja kalian udah gampang lah orang emang udah memang profesional ya, nggak perlu latihan banyak gitu ya. Iya. Kita lebih Freestyle. kreativitas sih. dari Kreativitas ya. pemilihan Ya lu lagu. bisa main apa, gue bisa main apa, ya udah Ya. kita langsung aja masuk. Anjir. Nggak usah Aneh banyak, apa yang nggak usah bisa banyak dimasukin gitu. diatur-atur lah. Kita juga nggak suka diatur. Di, lo sebagai lo kayak dari tadi paling diem nih di. Ini gara-gara lo baru ketemu mereka atau bacotnya mereka udah lo kangenin nih di. Enggak, emang gua paling suka denger nyokai-nyokai. Cuma di sini bisa nyokai Di sih. sini doang ya. By the way ada yang udah pernah di Depak dari Kerikil nggak sih? Apa ini anggotanya dari awal kalian berlima termasuk Dalsim gitu? Enggak, Oh, kita enggak. formasi kita ini formasi satu lah ini. Ini formasi satu. Oh, iya, iya. Enggak, kita di Kerikil tuh kalau kayak di band luar negeri kayak Earth and Wind and Fire gitu. Itu kan jazz. Itu kan band bukan, jazz. itu kan band jazz, tapi maksud gua personilnya tuh bisa datang dan pergi gitu. Oh gitu. Emang siapa yang udah pernah pergi dari Kerikil? Ada yang belum sempat main udah dipecat. Kayaknya siapa ya? Kayaknya tahu. Indra. Indra Karmo. Indra Karmo. belum sempat manggung udah dilengserin kayak. Belum sempet. Dan saya masuk pengganti Tapi Indra Karmo. tapi udah pernah terdaftar sebagai anggota. Ini Oh, juga sempat. siapa? Nathan apa Nevin ya? Gitu ya? Kayaknya Nevin ya. Nevin ya? Nevin Iya, juga. cuman dia waktu itu demam panggung. Jadi memang namanya band-band kelas profesional tuh ya gitu Pak. Wajar sih Pak. Iya, rockstar tuh kan nggak banyak mikir, rockstar nggak bakal mikir. Mental yang memberikan sensasi. Oh iya iya Dan iya. balik iya, lagi iya. memang udah klopnya ya Di ini. sini aja. Sama Dalsim sih. Cuman Oke. Tapi kemarin lo sempet zoom gak sih sebelum lo show kayak tadi?
Enggak ada. Cuman Wacana biasanya. WA grup doang. Grup aja kita nggak buat, WA grupnya nggak ada gitu kan. Sempat ada ya. Enggak, Kill reborn. gue takutnya tuh kalau kita latihan kita terkenal ntar. emang Ini aja tadi Enggak kita sih. sudah bilang takut ini menimbulkan kerumunan. bener nih iya. Sejujurnya sih kita nggak ada latihan sih. Gak ada latihan ya? Nggak ada Cuma latihan. WA grup aja, besok datang jam berapa? Cuman gitu. Itu aja gue telat kan. Lu parah banget lu sampai gue buat satu episode tambahan tadi. Gimana sih Axel Rose kan pasti selalu telat kan. Aduh. Kan kalau manggung dia keluar belakangan. Emang Sambil iya. buka baju. Teriak. Oke. Langsung heboh tuh. Itu kalau kita mau ngomongin panggungan ya. Kalau kalian manggung gitu tuh ada kayak yang menurut lo kayak ritualnya dulu nggak sih sebelum mulai manggung gitu, kayak kalian harus meditasi atau kalian harus Ada saling- sih Ada sih. berapa. Ada. Waktu itu tahun berapa? 2004 ya? Heeh. Belum masuk gitu. Gua ya aja lagi. 2005 kita di belakang backstage lah itu. Heeh. Biasanya 10 menit atau mereka kita ritual masing-masing lah. berdoa gitu di. Nggak perlu dibagikan di sini lah Enggak perlu ritualnya. kita mungkin. ini bahaya, namanya kerikil. Bentar, tapi 2005 kalian bukannya kita baru masuk tahun 2005? Sorry, 2008. 2005 waktu itu Kita jadi satgas, Pak. Jadi pagar pembetis. Belum bisa ngapa-ngapain pak. kita belum bisa ngapa-ngapain. Itu kerikil masih pasir dulu. 2005 itu kerikil masih pasir. Lagi Rusia pada saat itu Billy Kitty. Iya, 2008. Itu emang Big Brothers kita. Iya, iya. Nanti Billy kita juga akan kita undang. Jadi memang di acara Lustrum ini kan salah satunya kerikil ya yang kita panggil karena stage-nya Terima kasih tuh loh, Pak. wah pasti dong. Karena kan saya mantan manajer kalian juga sebenarnya. Iya memang. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang nggak bisa lepas itu. Kerikil ini emang lebih besar di konsep sama pemikiran strategi sih. Iya, Kita lebih ke strategi. Misalnya tadi Anda bilang Big Brother gitu, Big Brother kita Billy Kitty. kita emang aja milih main sebelum mereka. Jadi openingnya kalian ya. Jadi kan di acara Lustrum nanti kan ada beberapa band yang akan muncul juga. Nah, tapi masuk ke dalam podcast dan YouTube ini ada nanti abis ini ada Momo Totoy, ada Billy Kitty, ada anak-anak 2004 gue lupa tuh nama bandnya. Jadi nah, Jelem kali. nah Jalem benar Jalem. Jadi Jolambas itu oh kepanjangan. Jolambas. Oke. Jadi gue ngomongin dulu nih kerikil nih. Dengan formasi seperti ini, manggung yang nggak pernah lo lupa tuh tahun berapa dan kenapa lo nggak lupain? Dari vokalis dulu deh. Pertanyaan lu salah kayaknya. Soalnya kita manggung sering soalnya. Balik lagi ke awal tadi. Balik lagi ke awal ya. Kampus ke kampus. Oke, kalau gitu gue gini deh, gue rubah deh pertanyaannya deh. Susah nih band terkenal nih, susah bener deh. Lo kenapa buka baju Nil pas di panggung? Lo kan gue bilang kalau gue emang stage performance. Oh. Ya enggak? Dengan badan kotak-kotak lo itu. Mungkin kalau sekarang udah ada additionalnya, ntar lihat lagi aja ntar. Kalau ada kesempatannya, mungkin gue buka baju lagi udah lain. ntar. Mungkin di Lustrum, Pak, nanti. Ya kita lihat aja kalau Asik. nggak ada apa-apa. Kalau grupisnya ada nggak sih dah kira-kira di kerikil itu dah? Grupisnya dah? Banyak ya waktu itu ya. Gil banyak Gil. Setahu gue pertanyaan lu juga salah kayak gitu. Apalagi yang salah? Itu nggak perlu ditanya. Grupis itu harusnya lo tanya siapa aja. Oh iya, siapa aja. Ntar kita jawab, aduh gue udah susah nyebutinnya. Oh iya. Oke, Jesselyn gua biasanya tanggung. Veronica siapa dia? Veronica tuh siapa dah? Nggak, tapi waktu itu masih ada tuh kalau nggak salah jejak digital sosialnya, lu lihat aja di Twitter tuh mungkin tahun berapa ya? Ada gue lihat beberapa cewek-cewek yang mention ada kerikilnya gitu. Asik. Nggak hilang kan kalau kayak gitu? Enggak, Nggak paling hilang. cuma satu menurut gue sih Meltos doang, enggak ada yang Enggak. Lu jangan sampai gue somasi lu. Oke, jadi grupisnya juga banyak ya kan? Oke. Dan kalau lo biasanya tuh bawain ada lagu sendirinya nggak sih kerikil itu? Ada kita waktu itu sempat bikin judulnya Modula Oblongata. Iya, sempat kita rancang itu sama apa? Lagunya udah ada. Tapi mungkin di tahun Arrangementnya itu udah ada. penonton belum siap sama aliran musik kayak gitu kayaknya sih. Iya, Yang enggak. belum. Jadi kita mungkin gini, kita kan Progressive rock ya alisan gitu. Apa? sama kayak inilah pelukis itu kan di zamannya dia nggak dihargain. Gitu. Oh. Mungkin ntar kalau kita udah pada mati, Medula Oblongata. ntar lagu kita tuh ada yang arrange, kasih arrangement baru, nah itu hit langsung dia. Enggak, tapi lagunya ada di Spotify, di YouTube ada. Oh enggak dong, ada di kepala gua. Pendengar tuh belum siap apa musik ini. Iya, jadi maksudnya tadi dari Daniel, kalau nanti kalian udah nggak ada di dunia ini,
musik kalian bisa dilanjutkan, gimana transfernya dari Lah otak gue ke Dani? wasiat dong kayak Elon Musk gitu. Ntar gue wasiat. iya. Kok gue jadi gila ya lama-lama ya, Pak? Berat nih topiknya, Pak. Berat topik. Ini band paling konseptor dan tanpa implementasi masalahnya. Itu yang paling susah. Enggak, makanya kan gue bilang kalau lu komentar lu kayak gitu, gue kembaliin lagi. Semua pelukis tuh di zamannya tuh semua dicemooh. Iya. Ah. Tapi mereka ngelukis, Nil. Ini kan lu belum ngerekord. Lu kan nggak tahu, gitu. Itu sudah Ya kan? Kita sudah kan belum terkonsep. tahu. Itu sudah terkonsep. Kita sampai punya nama alirannya tuh Kondasif Rock. Kandasi. Apa tuh kondasi bro? Kita tuh Kondasif. ngasih pendidikan cuy. Pendengarnya dong. Oh, lu kasih pendidikan Jadi kalau pendengar. suatu saat lagu kita orang mau mendalami liriknya tuh Heeh. isinya tuh bukan kegalauan, Oke. bukan arti hidup, tapi gimana mengenai teknologi masa depan. Oh, dalam lagu bisa kelihatan tuh. Science gitu. Dalam iya. sains. Iya. Jadi ada ilmu Ya, lu, fisikanya. ya gitu. sekarang gini orang kalau lihat judulnya aja medula oblongata ya, coba dicerna aja dulu deh itu. Apa itu? Tiba-tiba lo dengar hipokampus gimana? Kan? Jadi kita berusaha mendahului masa kita gitu. Iya. Jadi lo udah berpikir 30 tahun ke depan ini akan hits gitu ya? Iya, 30 tahun tahun ke depan. Oke, Mungkin oke. yang main musik udah robot ntar. Oh iya, pantesan dari otak bisa kelihatan. Artificial ya. intelligence, makanya ntar kan kalau gue mati, otak gue ditransfer, di download. Oh. Nah, dimainin sama artificial intelligence. Memang kita coba ngebawa sebuah warna yang berbeda dibanding umumnya. Iya. Itu sih konsep utamanya. Modula. Campuran antara black metal, glam rock gitu ya. Iya. Anjir. Kalau aliran musiknya sih ya Avant-garde metal bisa yang dibilang. terserah lah. kita fokus di liriknya sih sebenarnya. Lo suka Udah. kepala lo. Udah. Gue bentar lagi nyerah nih bacot lo pada nih. Anjir, pusing malah gue. Di, lo kalau pas lagi sama mereka nih, Di. Lo udah denger bacot kayak gitu kan, Di? Biasanya lo kalau itu ada yang mulut tampol kan dari salah satu dari Kan mereka. ngebacot juga pasti. Ikut ngebacot juga sama aja. Tapi enggak, waktu latihan dulu kayak pernah kesel dia. Emang yang ngomong medula ngobrol siapa? Emang kesalnya kenapa dia, Di? Hah? Kesalnya kenapa dia, Gil? Biasa nggak serius-serius kan kita. Itu latihannya di studio mana sih dulu kalian? Waktu dulu Tebet ya. Oh, di Tebet. Dia udah. Oh, sekarang udah jadi panti pijit kayaknya. Baru gue mau ngomong. Oh, dulu tempat band, sekarang jadi tempat Tapi pijat dulu kayaknya. bagus loh studionya, Pak. Iya. Dulu- Bagus, Pak. Dulu Kaca bagus. sekeliling. Heeh. Depannya Lapo. Iya, dekat. Dekat Depan Lapo. Lapo, depan Lapo. Oh. Oke. Tapi Itu kalau sekarang kalau ditanya latihan mah ada sih, studio sendiri ada. ada ya. Udah punya ya berarti ya. Dari penjualan album-album yang banyak itu ya. Digital recording sebenarnya dia nggak mau bilangnya kami udah bikin. Oh, gitu ya. Enggak, Tunggu jadi waktu. jadi yang beli rekaman kita tuh eksklusif gitu. Iya. Sama kayak beli lukisan lagi kan. Iya. Ada orang beli lukisan mahal, lu nggak tahu dia punya lukisan apa enggak. Contoh konseptor ya Adi dari tadi diam lagi ngekonsep apa yang akan dibilangnya. Dicelah sesuatu contohnya nanti kita aja. Tunggu aja. Anjir. Oke. Dan Kalau kalau bisa sih saya dulu jadi manajer kita. gue Aku juga nggak nggak pusing. tahu. Ini pusing saya. Gue baru berapa menit ya ngobrol sama kalian ya. Kepala gue udah mumet. Emang gitu. Emang Makanya gue gitu ya? bilang banyak yang susah ngertiin kita kan. Iya bener. Nah ini kalau untuk yang ngertiin kalian nih, waktu pas kalian ngeband, ada cita-cita cinta nggak sih sama grupis, sama mantan gitu waktu itu? Ada yang masih inget nggak? Rockstar nggak gitu. Oh Rockstar gimana di? Rockstar gimana di? Lu salah pertanyaan. Lagi-lagi gue bilang pertanyaan lu salah. Grupisnya tuh sama kita gimana gitu. Iya loh. boleh. Apa mereka ada yang sama kita? Itu udah pertanyaannya coba diperbaiki. Oke deh, lo ada kisah cinta nggak sama di band? Nggak ada. Nggak ada. Cinta kan? Cinta. Ya nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau yang selingan ya banyak. Oke, selingan lo apa? Masa gue kasih tahu di sini, kasihan orangnya dong. Iya enggak? Ada Jangan pasangannya, ada Betul. suaminya. Oh ntar. iya. Ya kan, bener. gua Tapi kan ada lah ya cerita-cerita itulah ya. Oh iya banyak lah jelas. Oke. Lihat dramernya aja begini potongannya. Iya sih, drummernya keren banget sih. Eno netral putus. Anjir. Aduh. Ya enggak? Oke, kalau kalian mau cover lagu lagi nih, kira-kira lagu band apa yang akan kalian cover buat nanti acara Lustrum nanti? Siapa tahu nanti kan panitia acara manggil kalian nih buat ngisi online kan, online streaming band gitu ya. Oh nanti live stream nih. Yes, kemungkinan tanggal 25 Juli 2021 itu kita akan acara Lustrum ya via live. Siapa tahu kan nanti kalian dipanggil, kira-kira mau lagu apa yang akan kalian bawakan nanti pas Lustrum?
Coba Alda. Kalau kita sih cara ngeliat sesuatu tuh berbagai sisi ya. Oh, siap. Yang pasti kita cari tahu dulu yang ngisi lustrum siapa aja. Oh, dari ini ya Listnya. band listnya dulu ya. Oke. Kalau Big Brother kita turun. Kita udah tahu posisi kita harus di mana. Jadi kita ya turun juga gitu. Turun. Tapi kalian pernah bawain lagu coveringnya Seringai nggak sih yang membakar Jakarta atau apa ya? Oh, itu yang bikin kampus hampir kebakaran. Apa judulnya Pak? Seringai itu Pak? Ya banyak gitu. Bawain lagu Seringai Berhenti di banyak. 15. Oh ya berhenti di 15. Skeptical. Akselerasi maksimum. Banyak ya. Itu yang hampir kebakaran kampus. Sportol hampir rubuh waktu itu Pak. Yang pertanyaan lo tadi ya, pokoknya kita selalu ngasih apa ya? Sensasi loh. Sensasi ya. Orang pada telanjang buka baju semua, tiba-tiba hidup lampu pada sadar. Waduh, Dan itu ada fotonya semua kan? Ada. Tapi rata-rata cowok semua yang buka baju kan. di situ mereka jangan menyesal dong, ada waktu cewek. lampu hidup. Oke, jadi kalian biasanya lagu Seringai, terus tadi Koil ya kan? Kultura kita juga bawa. Oh, Sepultura lu bawain juga. Kapan Sepultura? Hei, Dua lagu. ada 2-3 lagu udah pernah Oh, kita waktu main. itu Bapak udah nggak jadi Territory. manajer kami Pak. Mungkin lagi dipecat sementara kali ya. Lagi diskors waktu itu mungkin Lagi manajer kita ya. diskors, mungkin iya. Jadi kita ngelihat listnya, nanti kita mau ngasih warna apa. Jadi memang patut ditunggu-tunggu sih. Oh iya. Jadi kalian nanti kalau dipanggil pas nanti acara Lustrum tergantung list bandnya siapa yang akan Konsepnya mengisi juga. konsepnya. Konsepnya udah pasti pulang kandang yang di kandang yang baru nih kayaknya nih Ben. Oke. Jadi kan kandang kita kan dulu kan di Semanggi, sekarang kan pindah ke BSD. Nah ini kita ibaratnya kita menyambut kandang yang baru, kandang terakhir kita di BSD. Oke. Ya kita sih berusaha ya sebisa mungkin kalau ini ya kita support lah. Yes, wah itu mantap banget sih. Tapi lu pada kangen gak sih sama anak-anak teknik yang lain selama masa pandemi gini? Kangen loh Pak. Kangen ya? Jelas. Jelas. Jelas ya. Dan kangen manggung juga dong disorak-sorakin lagi ya nggak sih? Ya kadang nggak usah manggung banget sih sebenarnya, nyanyi-nyanyi nongkrong-nongkrong juga udah seneng sih sebenarnya. Terakhir kapan lu ada? Udah lama banget. Wah, udah lama tuh. Makanya ntar segera divaksin kita nongkrong lagi. Banting Oh, gitar habis manggung. Banting. Oh, banting gitar, siapa yang Loh. banting gitar? Belum. Enggak. Wah, ya dulu banting gitar. ada videonya tuh kita banting gitar dulu. Lempar Gitarnya siapa? rusuh Pak. Iya, rusuh. Ya, Sensasi, Pak. ya kita minta maaf juga mungkin kalau kita agak Kalau ada terlalu Benar ya. terlalu rusuh untuk acara kampus Yes, gitu ya. yes, yes, yes. Cuma ya itulah karakter kita gitu cuma. Oke. Dan lu pada berarti nanti kalau bisa Dalsim datang berarti full berlima ya formasinya ya. Iya. Dalsim tuh berarti gitar ya? gitar. Gitar. Gitar lagi ya. Motor. Iya, motor. Oke. Dan Nil, lo dari sisi lo nih Nil, menurut lo yang harus dikembangkan nih dari band Kerikil lo nih apa nih? Selama kan lo kan tadi bilang kan selain album bla 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 ya kan, mungkin bisa dari sering ketemunya atau lo butuh channel apa untuk lo bisa ketemu lagi sama teman-teman lo ini Nil? Ya enggak, kita hubungan tetap baik sih. Gimana ya maksudnya? Kalau untuk bandnya sendiri, ya karena teman-teman gue ini dulu pada ketakutan kelaparan. Iya. Karena dulu gue bilang kalau emang kita mau serius, ya kita serius ngeband, tapi mereka takut lapar, ya kan. Jadi semuanya kerja. Jadi ya udahlah, gue pikir mungkin sementara waktu ini kita jadiin kayak hobi aja lah sementara. Tapi seenggaknya podcast Kerikil udah ada kan sebagai Podcast media Kerikil. channel lo Iya. ya kan. Ya udah sekitar jutaan lah sekarang. Jutaan ya dari puluhan episode kita. 30 loh. 30. 30 episode kita. Segera lah. Segera. Yang jelas sih kita pensiun di atas umur 40 udah tahu wadah kita mau ngapain. Wih, siap. Dan itu tuh Kerikil tuh yang mau dulu obrol natanya itu pasti udah keluar tuh ya. Itu di situ kondasi frognya. Nggak mungkin konsepnya nanti berubah kayak kantata takwa lah. Jadi itu mesti didiskusin tapi kita coba nanti ya. maksudnya Itu dalam kayaknya saya belum arti pernah dengar itu. bukan Belum pernah didiskusi. Project solo ya. karena kalian pada takut lapar, maksudnya kantata takwa itu kan udah sukses dulu baru ngeband lagi gitu. Jadi udah nggak ketakutan lapar. Oke. Kayak seringai lah. Kayak Seringai ya. Ya seringnya kan juga masih ya gimana lah. Sombongnya. Ya, sebenarnya kita sih musik tuh ekspresi ya. Ekspresi ya. Tapi kita takut lapar. Iya. Gil, nih lo kalau dengar mereka nih Gil nih. Secara yang paling normal lah menurut gua lo lah Gil. Lo pinginnya nih Kerikil itu dalam sebulan tuh latihan berapa kali sih? Atau enggak dalam setahun lo pingin buat satu event sama anak-anak berapa kali sih?
dalam diri lu aja, nggak usah dengerin kata-kata orang pintar ini Gil. Ya kalau dalam sebulan mungkin kalau dilihat dari kesibukan kita sekarang ya at least sekali sih, Sekali ya. sekali kumpul latihan gitu kan. Udah lama sih Pak nggak latihan Iya. lagi. Dan kayaknya kita udah akan nyiapin channel YouTube-nya Kerikil ya Nil ya. Biar nanti lu pas latihan sebulan sekali ada rekamannya. Mungkin next episode bisa lah kita bikin full akustik lah. Oh siap untuk Kerikil ya. Untuk Kerikil. Jadi nanti bulan depan Sobat Teknik bisa ngeliat di podcast yang lain atau YouTube yang lain untuk Kerikil kita akan buat yang full ya. Full akustik. Jadi nggak usah ada podcastnya gitu. Siap. Dan kita harus hubungin Dalsim juga tuh. Siapa tahu dia bisa datang. Iya. Mungkin tapi kalau online gitu agak susah ya. Oh enggak, Dalsim ke Jakarta dong. Digabungin. Kan paling banyak duitnya. Kirimin lah tiket buat Dalsim. Gampang itu gampang. Gue cuma takut dia nggak ada waktunya. Kalau helikopter juga gue Takutnya kirim. ke Cina dia kan. Iya, kita kirimin duit ke Cina dia. Iya. Kirim ke sana gitu. Di, tapi lo kalau dengan kesibukan lo sekarang kan lo kerjanya kan udah di oil and gas ya dari dia hitungannya ya. PGN kan ya. Iya. Lo masih sempet latihan gitar nggak sih di sehari-hari itu atau sebulan sekali gitu? Jarang. Jarang. Ngejam sama anak-anak yang lain juga jarang juga di. Enggak, jarang. Dan ini memang media lo cuma satu-satunya Kerikil nih untuk lo ngejam lagi, latihan musik lagi gitu. Ya, kita pemanasan aja di rumah supaya nggak kaku. Pemanasan. Lemesin jari gitu. Mesin jari. Mesin jari. Oke. Lo udah ada sempat latihan nggak dah? Di dalam kesibukan lo dah? Ya paling cuman kuping sama apa namanya rasa ritmiknya aja. Oh, Tapi nggak pernah latihan lagi sih. Dan ini lo berarti megang bass lagi nih pas saat ini dong? Ya 6 tahun lalu lah terakhir. Kita pasti selalu pegang sih gitar itu musik. Pegang doang. Pasti kita pegang ya kan. Cuman ya buat pemanasan aja manasin jari. Iya. Lagu Noah gitu. Judika kalau Judika ya. Tapi yang jelas sih selalu diasah itu apa namanya sense-nya, konsepnya, rasanya itu sih. Itu nggak bisa hilang sih Pak. Iya. Itu udah naluriah tuh. Nah, bukan skill gitu. Bukan skill ya? Sekali lagi bukan skill. Karena kita bakat. Oh bakat banget tuh, talentanya Kita banget nggak perlu tuh. latihan, nggak perlu skill ya. Kita bakat. Iya. Kelihatan sih. Nah kalau ngomongin bakat, thank you banget nih teman-teman semua karena kita akan nyiapin untuk yang lagu kedua dari Kerikil. Sobat Teknik, thank you atas waktunya. Keep support us di Lustrum 2021. Kerikil, thank you. Ya. Siap-siap untuk yang kedua. Sip, Thank you. Pak. See you, bye-bye. Bye-bye. Ciao. Oke, buat penutupan nih kita kasih lagu. Ya ini bukan buat cewek-cewek tapi buat teman-teman anak teknik dan semua keluarga besar anak teknik nih. Jadi kita selalu tetap kangen dan gak bisa jauh-jauh. Sikat deh. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa. Jauh darimu ku tak bisa. Jauh darimu. Lalu mau apa lagi? Kalau kita sudah nggak saling mengerti. Sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi tapi ku tak bisa. Jauh darimu ku tak bisa. Jauh
jauh darimu. Sadar, sadar, seharusnya kita sadar, kau dan aku tercipta, gak boleh berpisah, dan tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Tak bisa. Buat teman-teman teknik nih semua nih, kita nggak bisa jauh dari lu semua. Darimu ku tak bisa jauh, jauh darimu. Yeah. Terima kasih. Thank you everybody. Thank you ya, thank you ya. Thank you.